Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, Agus Harimurti Yudhoyono kembali mengangkat soal gaji ASN yang selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi hanya naik 11% atau hanya naik 1 kali dalam masa kepemimpinan 2 periode. AHY mencoba menggugah nurani para ASN agar kiblat pemilihannya nanti bisa mendukung Koalisi Perubahan atau Partai Demokrat. AHY kemudian membandingkan bahwa ketika masa kepemimpinan SBY hampir setiap tahun ada kenaikan gaji PNS. AHY rupanya lupa bahwa sebagian besar ASN yang ada di Indonesia adalah ASN yang terlahir dari keluarga miskin, yang terlahir dari keluarga-keluarga yang berada di pelosok, berada di pedesaan, yang orang tua mereka jauh dari akses terhadap kesejahteraan dan upaya mendapatkan kesejahteraan itu sendiri. Sehingga ketika Jokowi memimpin dan tidak ada kenaikan gaji bagi ASN, namun ASN melihat bahwa ada sebuah tukar guling yang sangat berimbang, yakni tidak naiknya gaji ASN kemudian terakumulasi menjadi pembangunan yang syarat kepentingan masyarakat. Ini menjadi tidak bergejolak bagi ASN. Ini menjadi bukan apa-apa bagi ASN. Ini menjadi bukti bahwa aparatur sipil negara di Indonesia adalah aparatur sipil negara yang sangat patriotik. Bagi mereka yang penting kepentingan pelayanan terhadap masyarakat terwujud. Memain-mainkan persoalan atau sentimen kenaikan gaji adalah permainan murahan dalam rangka mendapatkan kekuasaan di hari-hari yang lalu. Karena hari ini kepemimpinan hanya bisa ditentukan, kualitas kepemimpinan hanya bisa ditentukan lewat apa yang sudah dikerjakan bagi masyarakat dan apakah pekerjaan itu memiliki kemanfaatan bagi masyarakat. Sekedar membagi subsidi, sekedar membagi BLT, sekedar menaikkan gaji tidak berdampak apa-apa dalam konteks masa depan, dalam konteks untuk waktu yang panjang. BLT, subsidi kenaikan gaji adalah kepentingan yang sangat konsumtif, tapi bukan berkelanjutan. Bahwa penaikan gaji ASN menjadi sebuah skema baru atau sebuah daya tawar yang baik bagi peningkatan ekonomi masyarakat, iya, pada posisi ini. Namun menjadikan gaji ASN atau kenaikan gaji ASN sebagai isu politik yang seksi hanya untuk kepentingan kekuasaan, kemudian mengabaikan pendekatan pembangunan infrastruktur yang lebih bernilai massal bagi masyarakat banyak adalah sebuah hal yang salah. Sahabat Pancasila, mencoba mengganggu sentimen emosional pegawai atau aparatur sipil negara dengan isu kenaikan gaji tanpa melihat fakta sesungguhnya bahwa apa yang sudah Jokowi lakukan, bagaimana Jokowi melakukan, dan bagaimana Jokowi mendistribusikan pembangunan untuk semua wilayah di Indonesia yang selama ini terpinggirkan, adalah sebuah analogi sesat, sebuah analogi yang salah dan keliru. ASN mungkin merasa terpuruk karena 9 tahun kepemimpinan Jokowi gajinya tidak pernah naik-naik. Namun apakah keterpurukan ini kemudian membuat mereka mengutuki pemerintahan Jokowi? Tidak. Keterpurukan ini mereka maklumi sebagai sumbangan nyata mereka, sebagai dukungan mereka terhadap Jokowi yang sudah secara benar mendistribusikan hasil pembangunan untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jokowi menunjukkan bahwa dalam konteks pembangunan memang harus ada yang dikorbankan. Yang penting ketika ada yang dikorbankan, banyak atau sebagian besar masyarakat Indonesia menikmati pengorbanan dari orang-orang yang memang layak memberikan pelayanan, memberikan jasa, memberikan pikirannya bagi Indonesia. Menjadikan gaji ASN yang tidak naik sebagai sebuah isu dalam rangka mendapatkan dukungan politik adalah bentuk pemunduran demokrasi. Karena demokrasi hari ini yang dibicarakan adalah bagaimana melihat Indonesia secara utuh. Bagaimana orang kemudian melepaskan ego dan kepentingan pribadinya, lalu melihat kebaikan atau kemaslahatan kebersamaan, kemaslahatan umum dalam konteks yang berkelanjutan.
Sahabat Pancasila, saya menjadi tergelitik ketika isu kenaikan gaji ASN yang 9 tahun menjadi salah satu menu sajian dalam Pesta Demokrasi 2024. Melihat kondisi Indonesia 10 tahun dengan terpaan yang luar biasa, baik mulai dari badai Covid, krisis pangan, masalah perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada krisis energi, kemudian kondisi ekonomi negara-negara maju yang juga mengalami turbulensi yang luar biasa. Kemudian hari ini kita memaksakan agar alokasi negara diperbesar untuk kepentingan menaikkan gaji ASN. Adalah sebuah bentuk, adalah sebuah upaya yang menyangkal diri bahwa ASN adalah abdi negara dan pelayan masyarakat. Memilih bekerja sebagai aparatur sipil negara bukan persoalan gaji dan bukan persoalan prestisi, tapi menjadikan pilihan sebagai aparatur sipil negara adalah soal pengabdian, soal pelayanan, dan soal bagaimana mendistribusikan, mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang tergambarkan dalam UUD 45, sebagaimana yang dicetus gariskan oleh para pendiri bangsa. Sahabat Pancasila, ASN mungkin butuh kenaikan gaji. Namun ketika kenaikan gaji itu kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan, menyebabkan banyak anak bangsa atau elemen bangsa yang kemudian tidak bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara paripurna, maka ini merupakan sebuah penyangkalan terhadap sumpah dan janji aparatur sipil negara. Kita percaya bahwa selama 9 tahun gaji ASN tidak pernah naik selama masa kepemimpinan Jokowi terkompensasi dalam bentuk pembangunan yang nyata yang hasilnya dinikmati dan dirasakan oleh seluruh elemen bangsa hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Itu adalah kontribusi ASN yang rela tidak mendapatkan kenaikan gaji selama 9 tahun, namun merekah senyumnya karena melihat pembangunan yang diberikan oleh Jokowi ternikmati oleh seluruh elemen bangsa. Salam Pancasila.